Selamat datang di video tutorial Ecosys versi 8. Di video kali ini kita akan membahas konfigurasi daftar user. Sebelum kita lanjutkan, apa sih fungsi daftar user? Daftar user berfungsi untuk menambahkan pengguna yang dapat mengakses database. Setiap user bisa diberikan hak akses sesuai perannya, misalnya hanya melihat laporan, mencatat transaksi, atau mengatur konfigurasi. Dengan begitu, penggunaan sistem menjadi lebih terkontrol, aman, dan sesuai kebutuhan. Baik, pertama kita masuk ke menu umum, lalu pilih daftar role user. Di sini, kita dapat mengatur otoritas sesuai dengan jabatan masing-masing. Sebelum membuat akun pengguna, pengaturan ini sangat penting karena akan berdampak langsung pada kebijakan yang diterapkan kepada setiap pengguna. Sebagai contoh, mari kita buat otoritas khusus untuk kasir. Klik baru, kita dapat memasukkan nama atau nomor pada kolom kode sebagai penomoran dalam sistem. Selanjutnya, pada kolom nama, kita bisa mengisinya sesuai dengan nama jabatan atau individu yang akan diberikan otoritas. Kemudian, pada bagian daftar menu, akan ditampilkan serangkaian otoritas yang dapat dipilih sesuai kebutuhan masing-masing pengguna. Lalu, apa aja otoritas yang biasanya dimiliki oleh seorang kasir? Umumnya, otoritas kasir difokuskan pada menu penjualan. Perhatikan bahwa di samping menu utama terdapat tombol expand. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan daftar submenu atau item yang berada di dalam menu utama. Pada tahap ini, kita perlu menentukan menu dan submenu mana saja yang dapat diakses oleh user sesuai perannya. Namun, hal ini bisa disesuaikan dengan kebijakan pemilik usaha apabila ingin memberikan akses ke otoritas lainnya. Di sini saya memilih untuk men-checklist menu penjualan saya. Selanjutnya, kita scroll ke bawah, akan terlihat beberapa tombol switch yang digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan otoritas tertentu pada setiap role user. Tombol switch ini berfungsi sebagai kontrol fleksibilitas di mana owner dapat menentukan seberapa luas atau terbatas akses yang dimiliki oleh masing-masing user. Contohnya, mulai dari kunci divisi, kunci departemen, kunci mata uang, hingga pengaturan lainnya. Kemudian kita masuk ke bagian perizinan per table. Menu ini berfungsi untuk mengontrol keamanan tingkat lanjut, yaitu memastikan hanya user tertentu yang boleh mengedit atau menghapus data pada tabel tertentu. Klik tombol baru. Sekarang kita akan membuat aturan khusus untuk kasir. Pada kolom nama tabel, cari sales, lalu nonaktifkan izinkan edit dan izinkan hapus. Setelah selesai, simpan pengaturan. Klik simpan kembali. Sekarang kita masuk ke menu daftar user. Jika pada menu daftar role user kita hanya membuat otoritas atau hak aksesnya saja, maka di menu ini kita benar-benar membuat user atau pengguna yang akan menggunakan sistem. Klik baru, masukkan nama pada nama pengguna. Karena saya ingin membuat user kasir, maka saya ketik kasir 1. Pada kolom nama pun sama, saya ketikkan kasir 1, masukkan password. Kita juga bisa menambahkan deskripsi jika dibutuhkan. Pada kolom level akses, klik drop down, lalu pilih otoritas yang sesuai dengan peran user. Di sini saya memilih cashier. Tambahkan gambar di sini jika diperlukan. Tombol switch aktif pada form daftar user berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan akun user. Kolom pembuat, pengubah, dan terakhir diubah tidak dapat diisi secara manual karena sistem akan mengaturnya secara otomatis. Bagian ini berfungsi sebagai jejak audit sehingga kita dapat mengetahui siapa yang membuat data, siapa yang terakhir mengubah, serta kapan perubahan tersebut dilakukan. Jika sudah, klik simpan. Sekarang mari kita coba login menggunakan user kasir. Klik logout, lalu login kembali dengan nama pengguna dan password kasir yang sudah kita buat sebelumnya. Jika berhasil, maka kita sekarang sudah masuk menggunakan akun kasir. Perhatikan pada sidebar menu utama, hanya tersedia menu penjualan, artinya otoritas pengguna yang saat ini kita gunakan hanya memperbolehkan akses ke menu tersebut saja. Sekarang, saya akan mencoba membuat sebuah transaksi. Jika sudah, klik tombol simpan. Perhatikan pada bagian atas tidak terdapat tombol hapus karena sebelumnya kita sudah menonaktifkan otoritas tersebut. Selanjutnya, mari kita coba mengedit transaksi. Klik icon pen di sini. Pada bagian detail penjualan dan pembayaran penjualan, muncul ikon silang. Hal ini menandakan bahwa form tersebut tidak dapat diedit oleh user ini. Itu dia tutorial konfigurasi daftar user di Ecosys versi 8. Sekian dan terima kasih.